Selamat menyaksikan. Dalam Yesus ada sanggup, dan siapapun akan sanggup melakukan segala perkara dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Filipi 4 ayat 13 demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang yang percaya harus menaruh harapan, harus menaruh segala keinginan dan cita-citanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau Anda jauh dari Tuhan, tidak ada seorang pun orang Kristen atau bukan dengan bangga mengatakan telah memiliki segala macam sumber utama, dari sukses, kepintaran, talenta, kemampuan, segala macam daya dan kemampuan untuk bertahan. Ungkapan yang menggambarkan tanpa bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi hamba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bismillah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan apa-apa yang telah dibaca oleh salah satu orang yang masih oleh Allah Subhanahu wa taala belum terbuka hatinya untuk masuk atau menjadi seorang mu'alaf, masuk Islam maksudnya. Dia masih merupakan seorang penginjil. Siapa dia? Dia yaitu Saifuddin Ibrahim. Yang mana di dalam YouTube dia, di dalam channel dia menjelaskan bacaan yang ada di dalam kitab Injil yang sekarang sudah banyak dirubah. Isinya begini: dalam Yesus akan sanggup, dan siapapun akan sanggup melakukan segala perkara dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, karena janji Tuhan itu luar biasa. Kalau perkataan tersebut pamananya oleh orang awam dikatakan pasti bisa mengerjakan sesuatu itu akan berhasil, hal itu adalah it's impossible, hal itu adalah tidak mungkin. Saya tidak setuju dengan pemikiran yang seperti itu. Jadi pemikiran yang bagus, pandangan yang baik gini pemikirannya. Kita berusaha melakukan suatu hal atau suatu perkara, kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu berhasil dikarenakan keberhasilan tersebut ada sebab, dan sebab itu terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita meyakini, saya berhasil melakukan pekerjaan saya ini dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya, wah saya yang hebat, saya bisa bekerja seperti itu karena saya sendiri, kekuatan saya sendiri, malah itu menjadikan pemikiran seperti itu salah. Dan pemikiran yang benar, setiap sesuatu yang terjadi itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, jika ada seseorang bertanya, "Loh Ustadz, ini saya mau bertanya, bagaimana mengenai orang mencuri yang mana dia masih berhasil dan mendapatkan barang padahal dia tidak bekerja? Apakah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala?" Saya jawab pada kesempatan kali ini. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan agar pilihan tersebut menjadi ujian terhadap kita. Apakah kita memilih hal yang baik bagi diri kita sendiri untuk di dunia dan kelak di akhirat, ataukah kita akan memilih hal yang buruk bagi diri kita sendiri dan untuk kita sendiri juga di kelak, di kemudian hari, maksudnya di akhirat, di hari pertanggungjawaban. Nah, di sini orang yang mencuri tersebut kenapa tidak langsung Allah Subhanahu wa taala diberikan azab? Jawabannya, kalau semua hal buruk
Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hukuman terhadap orang itu, maka di dunia ini tidak akan ada orang yang melakukan kejahatan, tidak ada orang yang melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya, dan hal buruk lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak setuju kalau dia malah mengatakan janji Tuhan itu luar biasa. Kalau digarisbawahi Tuhan itu kembali pada Yesus Kristus. Jika Tuhan itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Esa, yang mana akan dijelaskan nanti di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Namun sebelumnya ada penjelasan lain setelah ini. Nah, maka dari penjelasan itu, kalau Tuhan memang luar biasa itu Tuhannya kembali kepada Yesus Kristus, saya malah tidak setuju, sangat tidak setuju dengan hal itu. Tapi kalau Tuhan itu luar biasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Tuhan, saya sangat setuju. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang berkuasa atas makhluknya. Dan untuk di dalam kitab Injil penjelasan yang telah di atas ini ada dibaca lagi oleh Saifuddin Ibrahim. Bacaannya gini. Ada di Filipin 4 ayat 13. Gini katanya. Kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang yang percaya harus menaruh harapan dan segala keinginan dan cita-citanya dalam Yesus Kristus. Nah, di sini jelas sudah, berarti Tuhan itu tadi kembali kepada Yesus Kristus. Makanya saya tidak setuju. Nah, di sini dia juga menjelaskan bahwasanya seseorang harus percaya melakukan kebaikan itu dikarenakan Yesus Kristus. Nah, di sini malah melenceng. Soalnya Yesus Kristus di sini juga sama-sama manusia. Diibaratkan orang, tidak ada orang yang menuhankan sesama orangnya, atau manusia menuhankan sesama manusianya, tidak ada itu ceritanya. Yang ada malah manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Esa, alias Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak beranak dan tidak dianakan. Allah Subhanahu wa taala Esa. Kalau ada seorang yang bertanya Allah itu di mana, maka jawabannya Allah itu dekat dengan kita. Dan Allah itu sangat tahu tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tempat tersebut, dan Allah tidak membutuhkan tempat. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat dan seisinya, dunia dan seisinya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang saya bacakan artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Di sini apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit membawa manfaat terhadap manusia. Saya lanjutkan, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa lalu dengan air itulah hidupkan bumi. Ulang boleh. Dan saya akan bacakan ayat Al-Quran yang membuktikan bahwasanya memang tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada. Di sini ada di surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya begini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu ia hidupkan bumi yang sudah matinya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran, angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di sini dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 164 di sini bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu berupa pengendalian yang sangat kuat, yakni bumi di sini tanpa ada apa yang menahannya, di sini tetap kokoh dan tidak jatuh.
Di sini kan ada beberapa planet seperti Mars, Aquarius dan lain sebagainya, matahari. Nah, di sini tetap melingkar dengan berjalan dengan kehendaknya tanpa adanya yang menahan. Jadi bukti kekuasaan Allah itu dengan adanya dunia ini. Juga bukti lainnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mana bumi tersebut gersang atau tidak ada apa-apanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan angin, air dari langit, oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan air dari langit, dan banyaklah buah-buahan yang bisa kita konsumsi yang berada di dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan ya hewan-hewan yang bisa kita kurbankan untuk melangsungkan kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bisa, Allah Subhanahu wa taala kuasa, dan pasti Allah Subhanahu wa taala tahu yang apa yang kita butuhkan. Jadi di sini kita harus betul-betul meyakinkan diri kita harus betul-betul meyakinkan diri kita apa-apa yang telah terjadi di bumi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, harus memilih yang terbaik bagi diri kita menurut pandangan Islam, bukan menurut pandangan lainnya. Karena agama yang hanya diterima di sisi Allah itu agama Islam, bukan agama lainnya. Di sini juga dan hal itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memikirkan, bagi kaum-kaum yang memikirkan. Kalau tidak memikirkan, malah dia fine-fine saja hidup di dunia, serasa kalau sudah dia mati atau mereka mati, mereka tidak akan menanggung perbuatan mereka. Jadi kesimpulannya, saya sangat tidak setuju dari perkataan Saifuddin Ibrahim yang mana dia berkata segala sesuatu hal yang harus ya berhubungan dengan Yesus Kristus. Padahal sudah ada pelanjut, yakni utusan setelah Yesus, yakni Nabi Muhammad. Utusan setelah Yesus, yakni Nabi Isa, setelahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjelaskan, saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan utusan sebelum saya adalah Yesus, yakni Nabi Isa. Nabi Isa di dalam pandangan Islam dan Yesus menurut pandangan umat Kristiani, yang mana ya seperti biasa umat Kristiani memandang Yesus sebagai Tuhan dan umat Islam memandang Yesus atau Nabi Isa sebagai nabi. Karena secara akal tidak ada manusia yang menuhankan manusia. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pemikiran Saifuddin Ibrahim yang membaca di kitab Injil itu, karena kitab Injil sekarang sudah banyak yang dirubah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa bacakan di dalam ayat Al-Quran dan saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.